Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila Puspitasari pada video dasar-dasar pemrograman Laundry Naila. Video ini merupakan video bagian ke-8 atau part 8 sekaligus juga video terakhir dari playlist video dasar-dasar pemrograman Laundry Naila. Di mana pada bagian terakhir ini kita akan melakukan running dari program kasir Laundry Naila. Sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai skenario, source code, serta GUI, maka pada saat inilah kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara kerja dari program Laundry Naila. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat data pengujiannya terlebih dahulu dan ini data-data yang dalam bentuk tabel ini nantinya akan kita jadikan acuan apakah cara kerja dari Laundry Naila itu sudah benar atau belum. Nah, untuk tampilan awal, ini adalah tampilan dari saat pertama kali petugas melakukan running program. Di mana di sini kita akan diminta untuk input username serta password. Di mana password yang diharapkan atau password yang benar itu di sini, username yang benar itu laundry dan passwordnya itu 56789. Jika kita tidak memasukkan dua data ini tetapi memencet button masuk, maka akan keluar pemberitahuan, silahkan masukkan username dan password. Nah, selanjutnya, jika kita salah nih menginputkan salah satu datanya, entah itu di bagian username kah, atau bagian password. Nah, di sini sebelumnya kita harus di sini password yang ada dimasukkan di program form login itu bisa kita hide atau bisa disembunyikan atau bisa juga kita perlihatkan dengan menekan checkbox. Nah, di sini kan berbeda ya, harusnya 5, 6, 7, 8, dan 9 passwordnya. Jika kita pencet button masuk, maka program juga akan menampilkan tampilan bahwa username dan password itu tidak sesuai. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang sesuai dengan yang ada di sini ya. Laundry dan passwordnya itu 56789. Oke. Nah, ini bisa di hide, bisa lagi di show. Kita pencet button masuk, maka sebelum mengalihkan tampilan, dia akan menayangkan pemberitahuan selamat datang di Laundry Naila. Nah, barulah di sini sistem akan menampilkan tampilan dari form 2 untuk form input modal. Seperti ini. Nah, saat awal dijalankan ini, yang hanya bisa kita akses group box-nya itu hanya group box input modal. Yang artinya kita harus input modal terlebih dahulu sebelum bisa membeli barang serta melakukan return dan sebagainya. Button next pun belum bisa dipencet atau belum bisa diakses. Hanya button untuk kembali ke form 1, ini button kembali serta button check stock. Nah, di button check stock ini dia punya dua fungsi. Jika terdapat belum ada modal ataupun stok, dia akan menampilkan pesan sebagai berikut. Stok kosong, silahkan masukkan modal dan stok. Tetapi jika nanti kita udah nih isi stok barang dan stok air, dia akan menampilkan berapa banyak stok yang tersedia sekarang, seperti itu. Nah, untuk datanya lebih terakurat dan kita bisa mengecek apakah programnya sudah benar atau belum, di sini saya telah membuat data acuan atau data pengujian dari Laundry Naila ini sendiri. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa HPP harian kita itu Rp163.000, yang artinya modal yang kita inputkan itu tidak boleh kurang dari Rp163.000. Jika kita input 50.000 di sini, yang artinya kurang kan dari HPP harian kita, ya ini 50.000, maka program akan menampilkan tampilan modal yang dimasukkan ini kurang. Nah, tapi jika kita tidak menginputkan apapun dan langsung menekan button input, nah, dia akan menampilkan juga pesan silahkan input modal terlebih dahulu. Nah, kita inputkanlah sesuai dengan yang di sini ya, Rp500.000. Kita input 500 di sini. Nanti kita pencet button input, total modal serta
akan tampil nih di total modal dan sisa modal berapa banyak sih. Nah, total modal ini yang berapa banyak petugas input modalnya, sedangkan sisa modal ini akan berkurang seiring dengan membeli stok. Um, Untuk satu botol deterjen itu seperti yang telah ada di skenario dan di sini itu 500 ml sehingga parfum itu 200 ml dengan harga-harganya. Nanti kita bisa lihat nih berapa banyak pengurangan sisa modal dan berapa banyak total belanja stok kita. Nah, untuk data yang lebih teratur kita ikuti data yang ada di sini. Yang dibeli itu deterjen 3 botol. Jadi nah, kita bisa tekan di sini atau bisa langsung ubah melalui keyboard seperti ini. Pewangi 2 botol, untuk pelembut 1 dan parfum itu 1. Nah, ketika kita pencet button input stock, dia akan mengkonversi jumlah botol ini ke dalam mililiter. Selanjutnya, modalnya akan dikurangi sesuai dengan jumlah botol yang dibeli. Nah, ini dia sesuai ya 1.500 ml karena satu deterjen itu untuk satu botol itu 20.000, berarti untuk 3 botol tadi 60.000. 500 dikurang 60.000, sisa modalnya berkurang menjadi 440.000. Itu juga selanjutnya. Nah, ini sesuai ya. Baru kita lihat nih total belanja stok untuk stok barang saja ya. Kita pencet button ini, maka total belanjanya akan terlihat di list box dan barulah kita bisa melakukan barulah bagian group box return atau pengembalian stok ke supplier bisa kita akses. Selanjutnya kita akan input untuk stok air juga, di mana kini sekarang kita langsung set 1000 liter, kita input ke bak dan dia akan kita juga bisa lihat totalnya sesuai Rp5.000. Sehingga 190.000 ditambah 5.000, total belanja stok kita itu sama ya di sini 195.000, sisa modal yang tersedia Rp305.000. Nah, di sini juga kita akan melakukan return ke supplier untuk deterjen itu 1 botol dan pewangi itu di sini 2 botol. Nah, ini ya dari data yang di sini. Nah, ketika kita tekan button return, berapa banyak botol yang kita kembalikan ke supplier, dia akan mengurangi stok yang tersedia di group box di sini. Jadi ketika kita pencet button return, ini kembali ke 1000 karena satu botol sudah kita return ke supplier. Di sini dia akan langsung nonaktif button return itu sendiri karena untuk mekanisme return dan restock dari Laundry Naila hanya bisa dilakukan 1 kali per hari dan dikembalikan juga oleh suppliernya sesuai itu 1 botol. Ketika kita pencet restock, nah dia akan kembali ke 1.500. Begitu juga untuk return, ini 2 juga yang dikembalikan dan dia akan kembali ke semula. Nah, sekarang barulah kita bisa menekan button next yang akan mengarahkan tampilannya ke form utama. Nah, ini adalah form utamanya. Sebentar, kita buat agar lebih mudah dilihat. Untuk sama seperti form sebelumnya, untuk data acuan form 3 juga telah saya buat nih data-data pelanggannya supaya mempermudah juga kita untuk men-tracking dan memahami bagaimana kinerja program, bagaimana cara kerja programnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari form 3, mungkin secara penuh itu seperti ini. Karena memang cukup banyak elemen dari form 3. Nah, saat awal program dijalankan, sama seperti sebelumnya, belum ada group box yang bisa kita akses sebelum kita memasukkan data customer atau data pelanggannya. Artinya emang kita harus inputkan data customer terlebih dahulu. Di sini juga ada memo dan keterangan-keterangan mengenai price list. Juga, nah di sini sudah terupdate nih dengan form 2 berapa banyak stok yang tersedia sekarang. Di sini ada button about, dia akan menampilkan nih data dari pembuat program. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan inputkan data customer-nya sesuai dengan yang ada pada tabel ini. Yang pertama, customer kita bernama Mikaela. Nomor HP-nya juga kita samakan.
Nah, ketika kita pencet button OK, maka dia akan menyimpan nih data Mikaela, data Mikaela, di mana Mikaela ini dia memesan layanan cuci kering atau pakai cuci biasa dengan tipenya itu biasa. Di sini kita pilih biasa, berat kainnya itu 2 kg. Maka total belanja yang harus dibayarkan Mikaela itu 14.000, karena untuk 1 kilo itu di sini bisa teman-teman lihat itu 7.000. Nah, sesuai ya. Di sini di pembayaran dia akan langsung keluar total pembayarannya 14.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa ya dari awal tadi. Di sini ketika ada mungkin kita ulang dari awal agar lebih mudah dipahami kinerja programnya. Nah, misalnya di sini tadi kita belum inputkan nih data apapun dari customer. Lalu kita pencet button OK. Nah, dia akan keluar nih, harap isi nama dan nomor telepon. Jika hanya salah satu yang diisi, misalnya hanya namanya saja, bukan nomor telepon, ataupun sebaliknya, dia juga akan menampilkan tampilan harap isi nama dan nomor telepon. Jadi, untuk menghindari crash, jadi kita harus sistem akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Mungkin kita sesuaikan kembali dengan tadi. Nah, bedanya di sini ada, tadi kan kita tekan buat pesanan. Nah, gimana dengan button ubah pesanan? Di mana button ubah pesanan itu, dia bisa membuat, misalnya kita pencet nih button buat pesanan dan telah keluar nih datanya. Ternyata tidak sesuai. Saat dilakukan konfirmasi ke pelanggan, pelanggan ingin mengubah layanan yang dipilih. Ketika kita pencet button ubah pesanan, nah kita bisa otak-atik kembali apa paket yang dipilih, dan kita sesuaikan lagi ya dengan yang awal, cuci kering dengan tipe biasa sebanyak 2 kilo. Di sini saya udah buat datanya itu sebanyak 8 dikarenakan memang semua jenis layanan yang ditawarkan oleh Laundry Naila itu ada 8 buah buat pesanan. Nah, sama seperti yang data customer, di box pembayaran, ini ada juga beberapa kondisi. Misalnya ketika kita tidak memasukkan jumlah uang dari pelanggan, lalu memberikan tombol bayar, dia akan menampilkan sebuah pesan, mohon masukkan uang terlebih dahulu. Atau jika kita kurang nih memasukkan uangnya, misalnya hanya 2.000 rupiah, nah, dia juga akan mengeluarkan pesan bahwa uang yang dimasukkan itu kurang. Nah, coba kita inputkan uang dengan benar. Nah, tugas button ini dia nantinya akan menghitung berapa banyak kembalian dari uang dan total harga yang harus dibayarkan pelanggan. Juga dia akan mencetak struk langsung di bagian ini. Nah, dia akan menampilkan tampilan, sistem akan menampilkan tampilan bahwa data pembayaran berhasil disimpan, silakan lanjut ke bagian struk pembayaran. Nah, untuk button batalkan pesanan itu seperti sebelumnya, dia akan langsung menghapus semua data customer. Jadi bedanya button batalkan pesanan dan ubah pesanan dia hanya mengubah data pakaian, tetapi data customer-nya masih tersimpan. Sedangkan batalkan pesanan, dia akan menghapus semua data pelanggan tersebut, agar sistem bisa menerima pelanggan terbaru. Nah, struk akan dicetak sesuai namanya, nama, nomor telepon, jenis paket yang dipilih, berapa banyak harganya, uang yang dimasukkan, serta kembaliannya. Di sini ada 2 button ya, yaitu button proses. Gunanya ya untuk mendata pakaian pelanggan dan memindahkannya ke bagian proses atau bagian antrian jika bagian proses yang merepresentasikan mesin cuci ini penuh. Namun di sini juga ada button return, di mana ini digunakan khusus untuk pemrosesan pakaian pelanggan yang melakukan komplain return. Jika belum ada pelanggan yang melakukan return nih, kita langsung menekan button return. Dia akan menampilkan tampilan belum ada data untuk komplain customer. Jadi harus ada datanya tersebut ya. Datanya akan ada di form 6. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana fungsinya saat kita udah masuk ke bagian komplain pelanggan. Ini saat kita proses, dia akan menampilkan jumlah stok yang dibutuhkan untuk memproses pakaian Mikaela ini, di mana di sini juga udah saya data berapa banyak seharusnya.
Nah, deterjen yang dipakai 800 ml, kita sesuaikan ya di sini, sesuai ya. Nah, lalu pewanginya 40 ml, parfumnya 20 ml, pelembutnya 20 ml, parfumnya tidak karena tidak menggunakan layanan setrika, dan airnya 20 liter. Stok awal kita sebanyak ini ya, tadi sesuai. Nah, cucian akan diproses, stok telah diperbarui. Nah, data Mikaela akan langsung masuk pada bagian pemrosesan di sini. Dan jika kita lihat update stok kita, maka udah sesuai ya, 1420 di sini. Sesuai sama sisa stok 760, 280 ml, 200 ml, serta 980 liter. Barulah kita bisa menekan new customer untuk bisa melayani pelanggan berikutnya. Nah, sekarang kita coba lagi selanjutnya untuk Jeffrey. Customer bernama Jeffrey Nicole. Berikut juga namanya. Nah, Jeffrey Nicole ini dia masih memesan layanan paket cuci, tetapi yang tipe sekarangnya itu tipe Express sebanyak 1 kilo. Jadi yang harus dia bayar itu Rp12.000. Nah, sama kita juga akan cek lagi berapa banyak sih untuk Jeffrey Nicole stok yang diperlukan. Deterjen 40, pewanginya 20 ml, pelembut 10 ml, parfum 0, dan air 10 liter. Nah, data Jeffrey Nicole juga langsung masuk ke bagian proses pencucian, dan stok akan kembali diupdate. Jadi stoknya untuk deterjen 1380 ml, pewanginya 740, hingga airnya itu 970 liter. Nah, kita masukkan lagi data pelanggan selanjutnya atas nama Aliando di sini. Nah, Aliando ini dia memilih layanan paket setrika sekarang, tetapi tipe biasa sebanyak 4 kilo kain. Nah, total yang harus dia bayarkan sesuai ya, 24.000, karena untuk 1 kilo kain itu 6.000. Nah, kita akan cek kembali berapa banyak penggunaan stoknya. Karena ini setrika, maka deterjen, pewangi, pelembut itu tidak digunakan, serta air juga tidak, hanya parfum 20 liter, karena 20 ml, karena untuk 1 kilo itu 5 ml. Nah, data Aliando juga udah masuk ke bagian proses pencucian. Ini kembali diupdate, jadi parfumnya berubah jadi 180, dari 200 di atasnya. Begitu juga pelanggan selanjutnya atas nama Naila. Naila ini dia sama memesan layanan setrika juga, tapi tipe Express sebanyak 5 kg. Total yang harus dia bayarkan itu Rp50.000. Dan kita akan cek lagi berapa banyak stok yang digunakan untuk memproses pakaian Naila ini. Sama ya, seperti tadi deterjennya belum ada yang dipakai, deterjennya hingga pelembut, hanya parfum saja yang dipakai. Nah, datanya udah masuk dan kita bisa lihat lagi nih, cek. Ini parfumnya udah berkurang jadi 155. Di sini juga udah 155, seperti itu. Nah, pelanggan selanjutnya, nah di sini juga ada keterangan ya, Naila ini nantinya akan melakukan refund, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Atas nama Devia. Nah, Devia ini akan membeli atau menggunakan pesanan cuci plus setrika, yaitu dengan tipe biasa sebanyak 2 kg. Total harga yang harus dia bayarkan itu adalah Rp24.000. Kita cek bagaimana stok yang dibutuhkan untuk bagian Devia ini. Deterjennya 80 ml. Teman-teman bisa fokus ke bagian ini ya. Pewanginya 40 ml,
pelembut 20 ml, parfum 10, dan air 20 liter. Nah, di sini bagian Devia sudah mengisi slot terakhir untuk proses cuci. Untuk pelanggan selanjutnya, karena bagian ini udah penuh, dia akan langsung masuk harusnya ke bagian antrian secara otomatis. Kita bisa lihat nih bagaimana update stoknya. Di sini 1.300, di sini di Devia ya, ini 1.300, pewanginya 700, 250 hingga 950. Jadi masih sesuai. Setelah Devia, kita akan inputkan nama pelanggan selanjutnya, yaitu Ashila. Inputkan nama serta nomor teleponnya. Di mana Ashila ini masih memilih pakai cuci setrika, tapi kali ini dia memilih tipe Express sebanyak 3 kg kain. Dengan total Rp54.000. Nah, di sini data Ashila sudah dicetak struknya. Lalu kita akan proses dan kita lihat nih berapa banyak sih di sini. Untuk Ashila, deterjennya 120, wanginya 60, pelembut 30, parfum 15, air 30 liter. Nah, data Ashila langsung akan mengisi antrian pertama karena slot tadi masih penuh. Nah, dan kita lihat nih pengurangannya. Stok yang tersisa menjadi 1.180 untuk deterjen, pewangi 640, pelembut 220, parfum 130, dan air 920 liter. Kita new customer lagi dan kita masukkan data pelanggan selanjutnya, yaitu Fikri. Dimana Fikri ini sekarang dia akan memilih paket hemat keluarga atau paket keluarga. Nah, untuk yang tipe biasa. Nah, untuk menginputkan berat pakaian di paket ini, kita cukup input satu saja, karena nanti paket ini kan jumlahnya satuan ya, jadi kita cukup input satu, yang berarti dia hanya memilih satu paket, seperti itu. Dan dia akan langsung mengkonversikannya ke 10 kg kain. Nah, yang harus dia bayar sesuai Rp110.000. Kita lihat berapa banyak pengurangan stok untuk Fikri. Karena dia 10 kilo, jadi deterjennya 400 ml, wangi 200, pelembut 100, parfum 50, dan air 100. Data Fikri langsung mengisi antrian nomor 2 dan stok langsung juga berkurang. Nih, di sini 780, di sini juga 780, hingga airnya masih sesuai 820. Kita new customer lagi dan inputkan data pelanggan terakhir di Laundry Naila ini, yaitu pelanggan bernama Ezi. Serta kita inputkan juga nomor teleponnya. Dia juga memilih paket hemat keluarga tetapi tipe Express. Ezi nanti akan melakukan return sepertinya ya, dan kita akan bahas lebih lanjut nanti ketika udah masuk ke bagian komplain customer. Nah, di sini data Ezi sudah terlihat dan kita akan lihat bagaimana proses pengurangan stoknya. Airnya sama 400, pewanginya 400, pewanginya 200, pelembutnya 100, parfum 50, serta air 100. Data Ezi langsung mengisi antrian nomor 3, dan di sini kita bisa lihat stok tersedia sesuai ya dengan stok yang ada di sini. 380, 240, 20 ml, parfumnya 30, serta airnya 720 liter. Nah, kita telah selesai nih menginputkan semua customer-nya, dan sekarang barulah ke bagian penyelesaian pesanan pelanggan. Dimana jika misalnya pakaian dengan data Mikaela ini telah selesai dan slot ini menjadi kosong, maka dia akan secara otomatis digantikan dengan data yang ada di antrian jika masih ada data di antrian. Dan data ini akan dipindahkan ke bagian atau grup box pesanan selesai yang merepresentasikan rak seperti itu. Nah, mungkin ini demonya.
Nah, data Mikaela langsung pindah ke posisi ini, data Ashila di nomor 1 tadi masuk ke menggantikan nama Mikaela, dan data Fikri serta Ezi akan diupdate nomor antriannya. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Nah, data Fikri yang masuk, lalu yang terakhir data Ezi yang masuk. Nah, jadi ya dia fungsinya sebenarnya untuk memindahkan lah button ini nih, memindahkan serta mengecek apakah ada data di antrian. Nah, jika kita pilih bagian pesanan selesai dan memencet button ambil, kita udah bisa nih melihat riwayat transaksi, yang artinya sudah ada pelanggan yang mengambil bajunya dan telah didata untuk riwayat transaksinya. Itu juga selanjutnya ini kita percepat saja. Nah, begitu juga untuk data Ashila, Fikri, serta Ezi tadi. Kita selesaikan semuanya dan kita ambil. Dan sekarang kita akan masuk ke riwayat transaksi dengan menekan button ini. Nah, di sini langsung nih telah ada data-data pelanggan, nomor HP-nya, serta total belanjanya sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi dari Mikaela hingga Ezi. Di sini kita bisa melakukan pengurutan berdasarkan total belanjanya dengan memilih apakah yang mengurutkan berdasarkan transaksi sedikit ke terbanyak atau di ascending seperti ini. Nah, dia dari Jeffrey hingga Ezi, karena dari 12.000 hingga 150.000. Ataupun sebaliknya, dari transaksi terbanyak yang artinya descending, dia akan, nah dari Ezi ke Jeffrey Nicole. Atau kita bisa melakukan pencarian, di mana pencariannya di sini tidak case sensitif ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dia tidak case sensitif terhadap huruf kapital. Jadi, misalnya kita cari nama Aliando. Nah, kita buat semuanya kapital, dia akan ketika kita cari, dia akan tetap ketemu nih datanya. Atau kita cari nama Jeffrey Nicole nih. Ketika kita cari nama Jeffrey saja, dia akan tetap ketemu datanya. Jadi ini tuh metode pencarian ini memang cukup efektif. Atau nama nama Mikaela ini kita masukkan terserah deh, Mika aja gitu. Nah, dia akan tetap ketemu datanya. Nah, fungsi dari pencarian ini akan berkaitan dengan form komplain pelanggan. Oleh karena itu, kita cari nama pelanggan yang memang melakukan komplain. Atau kita cari nama pelanggan yang tidak ada dalam bagian ini. Misalnya, Shiva. Seperti itu. Shiva kan tidak ada nih pada bagian ini. Ketika kita pencet button cari, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan komplain pelanggan. Pertama, kita cari dulu nih nama Ezi di sini. Ezi, cari. Nah, data Ezi sudah tampil pada group box pencarian dan kita tinggal menekan button return dan sistem mengalihkan tampilan pada form komplain pelanggan. Data Ezi secara otomatis ini udah terisi nih di sini. Dan Ezi ini ingin melakukan layanan return atau komplainnya itu return, yaitu cuci plus setrika sebanyak 1,8 kilo kain. Nah, edit ini hanya bisa menerima satu angka di belakang koma. Nah, ini saya udah pencet-pencet keyboard dan kita tidak bisa menginputkan lebih dari satu angka di belakang koma. Ketika kita pencet button proses cucian, dia akan mengarahkan tampilan ke form 3 untuk nantinya diproses ulang di form 3 dan struk akan langsung dicetak seperti ini. Nah, akan keluar langsung struk return customer dengan namanya, berapa banyak pakaian yang di-return, serta totalnya 0 ya, karena tidak dibebankan kepada pelanggan. Di sini, kita bisa cek nih berapa banyak pengurangan stoknya, di mana stok yang dibutuhkan sesuai, ini 80 ml, pewangi 40, pelembut 20, parfum 10, dan air 20 liter.
Nah, saat langsung masuk ke bagian proses cucian, dia juga akan menampilkan keterangan ini yang sedang diproses, tapi dengan keterangan dengan tambahan written. Nah, kita selesaikan mungkin untuk ini pesanannya, dan kita kembali lagi ke riwayat transaksi. Selanjutnya, pelanggan kedua yang melakukan komplain itu atas nama Naila. Dan Naila ini kita cari lagi namanya Naila. Nah, Naila ini, data Naila juga sama seperti sebelumnya, akan langsung masuk ke form 6 atau form komplain pelanggan. Nah, di sini kita tidak perlu, di sini data yang diambil itu pasti data terbaru atau data terupdate, jadi kita tidak perlu hapus data sebelumnya. Ini gunanya hanya untuk nanti, karena kalau kita hapus kita nggak bisa nih lihat riwayatnya. Seperti itu. Nah, Naila ini melakukan layanan refund dengan jenis refund itu sedang atau kerusakannya itu kerusakan sedang sebanyak 2 item. Ketika kita pencet button refund, dia akan mengeluarkan pesan bahwa refund berhasil. Nama pelanggannya akan muncul, nomor teleponnya, jenis return, jumlah item, berapa beban biaya refund ini. Dan beban biaya refund serta jumlah customer yang melakukan komplain ini akan didata pada form rekapitulasi harian. Nah, ini kita coba kembali dan kita masuk ke form rekapitulasi harian di sini. Nah, ini dia semua data-data form rekapitulasi harian. Sebentar. Nah, di sini juga udah ada data acuannya. Kita lihat untuk data stok, kita fokus pada bagian ini. Awalnya kita udah belikan 1.500, 800, 300, parfum 200, serta air 1.000. Yang kita gunakan 1.200 untuk deterjen. Nah, ini bisa kita cek aja sih, ini masih sesuai, sisanya juga sesuai semuanya dengan yang ada di sini. Jumlah customer kita ada 8 orang nih di sini. Sama ya, di sini juga 8 orang. Total penjualannya 438.000. Nih, di sini juga 348.000. Lalu jumlah pelanggan yang melakukan komplain itu 2 orang tadi, dengan beban refundnya itu Rp40.000 karena 1 orang tadi melakukan refund atas nama Naila. Nah, pertama kali kita nggak bisa mengakses group box manapun atau button manapun kecuali button back dan button insert, di mana button insert ini dia akan membebankan biaya operasional ke dalam modal yang tersisa sekarang. Di mana di sini yang akan kita bebankan itu biaya operasional, biaya beban refund, dan biaya overhead. Ketika kita insert, dia akan mengurangi nih beban sisa modal, akan menguranginya dengan sisa ini. Gitu juga dengan insert untuk beban refund serta biaya overhead dia jumlah, lalu dia kurangi dengan yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat modal yang terpakai, artinya HPP total dari stok yang dibeli, untuk biaya stok yang dibeli serta HPP operasional dan HPP overhead serta beban refund pelanggan. Kita bisa lihat berapa modal yang terpakai, yaitu 398.000, dan di sini sesuai ya, 389.000. Belanja stok kita tadi 195.000. HPP di luar bahan baku tadi 163.000 dan beban refundnya itu Rp40.000. Oh ya, di sini tadi kita juga sudah melakukan return dan restock ke supplier, dan berapa banyak botol-botolnya ini sudah didata berapa banyaknya dan akan terupdate di sini. Nah, barulah kita bisa melakukan perhitungan laba atau perhitungan margin, di mana laba itu diambil dari total penjualan di sini dikurangi dengan modal yang terpakai. Jika total penjualannya lebih besar dari modal yang terpakai, maka kita untung. Di mana seharusnya di sini kita untung sebanyak Rp40.000. Ketika kita pencet button hitung, nah, benar, kita untung Rp40.000 dan tidak ada rugi atau ruginya 0. Setelah menghitung berapa banyak laba, barulah kita bisa menekan button close laundry yang akan mengarahkan kembali tampilan ke form login. Nah, dia juga akan melakukan konfirmasi tutup. Apakah Anda yakin ingin tutup toko? Jika tidak, ya dia kembali seperti biasa, atau jika iya,
Nah, kita akan kembali ke form login. Dimana di sini ada button keluar ya. Button keluar ini akan mengeluarkan program dari proses running time-nya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sekian demo running program untuk program Laundry Naila. Dengan berakhirnya video ini, berakhir juga playlist video dasar-dasar pemrograman Laundry Naila. Semoga video-video yang telah saya buat sebelumnya bermanfaat dan bisa memberi insight terbaru buat teman-teman semuanya. Saya juga meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam saya menjelaskan atau menyampaikan materi dari video dasar-dasar pemrograman Laundry Naila. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.